untuk menyelesaikan konsep keseimbangan dari benda tegar, yang pertama yang Anda lakukan adalah untuk membuat diagram benda bebas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai benda tegar, keseimbangan dari sebuah benda tegar. Namun sebelumnya kita akan bahas lebih dahulu mengenai apa itu benda tegar. Jadi yang dimaksud dengan benda tegar itu adalah benda yang jika dikenai suatu pembebanan, dikenai suatu gaya, dia tidak akan berubah bentuk. Baik ukuran dan bentuknya itu tidak berubah, dia tetap. Ya, misalkan karet atau busa, ketika dikenai pembebanan, misalkan ditarik, antara sisinya ditarik, nah dia akan berubah. Nah, karet atau busa itu makanya tidak termasuk dalam benda tegar, karena berubah bentuk. Sebagai contoh, benda tegar adalah kayu, logam, ya, dan sebagainya. Nah, itu mengenai benda tegar. Nah, setelah kita tahu ya apa itu benda tegar, nah, kita masuk ke pembahasan konsep keseimbangan atau equation of equilibrium. Konsep keseimbangan. Kapan sebuah sistem itu dikatakan seimbang, setimbang? Ya. Yang pertama, jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut itu nol. Resultan gaya pada semua sistem itu nol. Begitu yang arah sumbu X, sumbu Z, sumbu Z, semua nol. Bahkan ada momennya juga nol. Lalu yang kedua, jika pada suatu partikel diberi dua gaya yang sama besar, ya, mempunyai garis gaya yang sama dan arah yang berlawanan, maka resultan gaya tersebut adalah juga nol. Berikutnya, jika gaya-gaya yang bereaksi pada benda tegar membentuk gaya atau sistem gaya yang ekuivalen dengan nol. Lalu sistem tidak mempunyai resultan gaya dan resultan couple. Di samping sistem sigma gayanya, kalau dikatakan seimbang, itu sistem itu tidak memiliki resultan gaya dan resultan couple atau momen, ya. Sehingga memang dalam kondisi setimbang, ya, saya tahu ya, setimbang. Kan setimbang itu kan sama, antara sisi kanan dan kiri itu sama, itu seimbang, setimbang. Makanya di situ tidak ada gaya yang bekerja, harus nol. Nah, kalau dianalisis ya, syarat keseimbangan itu, maka jumlah gaya arah X itu sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma gaya arah Z sama dengan 0. Sigma Fz sama dengan 0. Jumlah momen itu juga 0. Atau sigma M sama dengan 0. Nah, itu tiga syarat yang harus Anda penuhi ketika menyelesaikan konsep keseimbangan. Nah, karena syaratnya seperti itu, maka benda ini tidak bergerak. Artinya benda itu termasuk adalah benda yang tidak bergerak dalam arah translasi atau arah rotasi atau diam. Benda itu adalah diam. Dan pada kondisi keseimbangan itu berlaku hukum 3 Newton. Ingat hukum 3 Newton. Hukum 1 tentang benda, hukum atau hukum kelembaman. Jadi
simak gaya pada benda baik yang diam atau bergerak terus dengan kecepatan konstan itu sama dengan 0, itu hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton tentang percepatan yang berhubungan antara gaya dengan massa. Bagaimana kecepatannya, itu hukum 2 Newton. Hukum 3 Newton, nah ini yang dipakai di konsep keseimbangan ya. Gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Kalau ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Min minus itu menunjukkan arah yang berlawanan, sehingga gayanya sama. Gaya sama, itu keseimbangan. Aplikasinya cukup banyak. Misalkan untuk mengetahui misalnya ya berapa besar gaya pada tali untuk mengangkat beban, misalkan untuk mengangkat mobil seperti itu, talinya itu gayanya berapa ukurannya. Ini bisa menggunakan konsep keseimbangan. Jadi sebelum masuk ke konsep keseimbangan dalam analisis ya, untuk menganalisis konsep keseimbangan, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu FBD. FBD itu adalah free body diagram, ya, free body diagram atau diagram benda bebas. Diagram benda bebas ini Anda harus tuliskan pertama kali ketika akan menganalisis sebuah keseimbangan. Ini pertama kali harus Anda lakukan. Ini isinya apa? Isinya itu berupa gaya, baik itu arah dan besarnya. Anda tuliskan di situ berdasarkan dari kondisi ya seperti itu. Ada arah TB, lalu TD, sudutnya TB itu 30 derajat, arahnya jelas ya. Nah, ini merupakan FBD. Oke. Nah ini merupakan cara untuk membuat FBD. Yang pertama dari gambar itu ya di atas itu merupakan kondisi real. Jadi sebuah benda ditopang oleh ketiga tali, tali AB, tali AD, dan tali AC. Seperti itu. Yang tali AB sudutnya 30. Nah, bagaimana FBD-nya? Seperti di bawah itu. Nah, itu merupakan FBD. Ya, saya kira mudah ya untuk membuat FBD, diagram benda bebas. Nah, seperti ini. Contoh lagi untuk membuat FBD ya, dari kondisi real sebuah kendaraan yang diangkat ya. Seperti ada TAB, arahnya 2 derajat ya, TAC dan 15,6 kilonewton ke bawah ya, arah gravitasi. Nah, ini ada sebuah soal, nah, tentukan ya, besar gaya pada tali pengikat pada beban di bawah. Jadi bebannya 80 Newton. Itu ditopang oleh T1, tali 1 dan tali 2. Sudutnya 60 dan 30. Nah, yang pertama Anda buat FBD-nya, diagram benda bebasnya seperti ini. Itu merupakan diagram benda bebas. Ada T1 sudutnya 60, T2 sudutnya 30 ya, dan bebannya 80 ya, arahnya ke bawah karena pengaruh gravitasi. Nah, dari itu Anda bisa menguraikan. Jadi itu kan Anda uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Z. Ya. Setiap Anda menemukan permasalahan ini ya, Anda uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Z. Ya,
ini ada T1 Anda uraikan, T2 juga Anda uraikan. Ya, seperti itu, sehingga akan muncul T1X dan T1Z, terus ada T2X dan T2Y. Sehingga sigma Fx ya, nah, sigma Fx itu artinya gaya yang searah pada sumbu X. Searah sumbu X itu ada T1 cos 60 ya, min itu berarti ke bawah, T2 cos 30 sama dengan 0. Lalu sigma Fg, maaf, kalau X itu arahnya yang mendatar, jadi kalau arahnya ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Sigma Fg sama dengan 0, sudah, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, sehingga yang sigma Fg ada T1 cos, T1 sin 60 plus T2 sin 30. Nah, sehingga T1 dan T2 sudah bisa Anda temukan. Nah, kira-kira itu ya untuk penyelesaiannya. Jadi dari kondisi real Anda buat diagram benda bebasnya. Dari diagram benda bebas Anda buat sumbu X. Nah, jadi gaya yang tidak searah dengan sumbu X maupun Z Anda uraikan terhadap sumbu X. Nah, setelah Anda uraikan, Anda resultankan. Jadi yang searah X harus sigmanya 0, searah Z juga sigmanya 0. Setelah itu Anda melakukan substitusi untuk mendapatkan tali tersebut, gaya pada tali tersebut. Ini contoh yang kedua juga ya, seperti itu ya, dibuat FBD-nya dulu, lalu diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Z, lalu bisa Anda temukan berapa nilainya. Jadi diagram benda bebas itu menunjukkan gaya-gaya yang terjadi pada benda tersebut. Berikutnya, kalau di diagram benda bebas itu ada gaya yang tidak searah dengan sumbu X atau sumbu Z, atau artinya miring ya. Nah, itu Anda harus menguraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Nah, setelah semua sudah berada pada sumbu X dan sumbu Z, ya, Anda resultankan. Yang searah X Anda resultankan sendiri dan nilainya 0, dan arah Z Anda resultankan tersendiri dengan nilai 0. Nah, setelah itu Anda lakukan substitusi untuk mendapatkan gaya pada tegangan yang terjadi pada tali tersebut. Oke, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan atau belum jelas dengan apa yang saya sampaikan, silakan Anda bisa menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ya. Bisa mungkin saya akan menjawabnya ya. Demikian saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.